Ini sebenarnya kan seperti orang mau kawin nggak jadi. Iya. Ya, jadi kalau sebenarnya merendahkan hati, ya bisa kembali, nggak ada masalah. Ya kan kita berharap kalau Demokrat itu, saya yakin kader-kadernya itu kalau hati paling dalam, kalau memang Pak SBY dan AHY bisa meredam bahwa ya kita bergabung kembali, mereka pasti senang sekali. Yang lain keluar dari caleg dan yang siap dipecat dari Demokrat seperti saya. Iya. Ya seandainya kalau memang partai bilang dipecat, ya kita udah siap untuk Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam Freedom Talk dalam edisi yang dirancang untuk Anda semua. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Iwan Tarigan, Ketua Umum Bara Api, Barisan Relawan Anies Presiden Indonesia. Ya, kita sapa Bung Iwan Tarigan. Ini manggilnya Arik Tarigan apa Iwan aja nih? Boleh Iwan Tarigan, boleh Bang. Iya. Ya, gimana kabar Bung Tarigan? Luar biasa, dahsyat, yes, mantap. Mantap. Nah, ini kita berbincang dengan Tarigan karena dia adalah 10 tahun menjadi pengurus DPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2010 sampai 2020. Tapi dia sekarang tetap kekeh atau tetap pada prinsipnya memperjuangkan Anies menjadi presiden lewat bara api. Itu ya kira-kira ya. Betul Bang. Tapi kita tahu sendiri bahwa Demokrat sekarang sudah tidak mendukung atau keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, ini bagaimana ceritanya Bung Tarigan nih? Kok bisa-bisanya menjadi relawan untuk Anies sementara partai yang selama ini Anda bernaung sudah tidak lagi bergabung? Betul Bang. Iya, bisa cek. Ya, terima kasih undangannya Bang Rahon. Iya. Ya, ini untuk kedua kalinya kita bertemu kembali ya. Iya. Dengan suasana kebatinan yang berbeda. Betul. Ya, kalau kemarin masih pejuang Anies dan juga pejuang Demokrat. Tapi hari ini harus memilih. Harus memilih salah satunya, nggak bisa dua-duanya karena sudah bercerai sampai saat ini. Iya. Nah, kalau Abang tanya kapan persisnya, jadi 1,5 tahun yang lalu kita sudah mendirikan Bara Api. Jadi jauh sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, kita sudah membentuk relawan gitu. Jadi memang kita lihat Anies inilah sosok yang punya kompetensi, ya semuanya lah. Dia punya pengalaman, pendidikan, leadership, semuanya lah ya. Jadi kalau karyawan tadi ini termasuk nilainya udah 9 lebih. Jadi kita diskusi sama teman-teman dulu siapa kira-kira yang patut kita dorong untuk Indonesia ke depan, pemimpin Indonesia ke depan ya Pak Anies Baswedan gitu. Nah, Demokrat sendiri memang dulu feeling kita ya pasti Demokrat dengan Pak Anies. Ya karena memang di posisi di luar pemerintahan, oposisi. Jadi kalau ditanya kimianya Demokrat, kimianya paling dekat dengan koalisi Anies ini, suka apa tidak suka. Iya. Gitu Bang Rahman. Tadi dibilang memilih. Ya. Maksudnya apa ini? Anda memilih keluar dari yang Anda selama 10 tahun di sana atau bagaimana? Ya, kalau sementara ini karena saya juga bukan anggota DPR RI, Iya. jadi nggak ada teguran apa-apa. Ya, karena memang sekarang bukan pengurus DPP lagi selama Pak AHY. Saya 10 tahun pengurus DPP bersama Pak SBY. Ya, jadi saya tetap di Bara Api dengan teman-teman, kita komit bahwa siapapun
wakil presidennya Pak Anies adalah presiden perubahan untuk 2024. Itu udah komitmen kita, Bang. Jadi sebenarnya dari calon-calon dari kemarin itu kan banyak, bukan hanya AHY. Ya ada dari PKS, ada juga dari Jenderal Gatot Nurmantio. Banyak lah ya. Tapi memang AHY ini paling sebenarnya relawan sendiri paling banyak memilih beliau sebenarnya. Ya, artinya Anda kan juga sebagai calon legislatif kalau nggak salah ya. Ya 2019 saya. Ya, sekarang ini juga. Sekarang sudah nggak, Bang? Oh, sudah nggak. Ya, sudah nggak. Ya udah tidak calon legislatif ya. Ya. Artinya nyaman dengan Anies. Ya, itu harapan kita. Karena kita lihat Indonesia sudah semakin tidak baik-baik saja. Ini harus diselamatkan, Bang Rahmat. Harus diselamatkan secepatnya. Kalau kita tidak mendapatkan pemimpin yang bisa merubah Indonesia, bahaya. Hari ini saja, Bang, kita bayar utang aja satu hari itu 3 triliun, Bang. Satu tahun itu 1.000 triliun. Bayangkan beratnya. Itu IKN itu, Bang, bangunnya aja hanya 450 triliun, Bang. Jadi kalau kita nggak punya utang sebesar ini, tiap tahun kita bisa bangun IKN loh, Bang. Benar. Jadi kalau nggak secepatnya ini dikelola oleh pemimpin yang punya kompetensi, repot loh bangsa ini. Anggota Bara Api itu sendiri berapa banyak? Kita itu tentunya sudah ribuan ya, Bang ya, karena memang kita kan di DPP, DPD, ya DPW itu hampir di seluruh Indonesia. Ya itu aja sudah DPW-nya aja sudah 34. Ya belum DPD-nya lagi, ya sudah banyak lah, sudah banyak kalau anggota-anggota. Jadi kita karena berdiri sudah setahun setengah, Bang. Jadi sudah banyak sekali. Mereka terus bergerak, ya. Kalau dulu kita banyak ya di media, ya sekarang mau nggak mau turun karena di media sekarang ini udah banyak, Bang. Sekarang media yang mendukung Anies itu, media darling itu udah banyak, Bang. Ya ini tanda-tanda kemenangan. Iya. Gitu. Tanda-tanda kemenangan. Anda sendiri, Bang Tarigan, ada nggak teman-teman lama di Demokrat atau yang bagaimana yang nelpon masih begini sejak Sabtu kemarin atau katakanlah sejak Anies memilih Muhaimin jadi baca presnya dia? Iya. Ada nggak, terutama setelah deklarasi hari Sabtu kemarin, ada nggak yang karena Anda sendiri masih tetap di posisi mengkampanyekan Anies Baswedan, mensosialisasikan Anies Baswedan? Masih banyak, Bang. Jadi di relawan itu, di grup relawan kan banyak juga caleg. Yang saya tahu hanya satu yang keluar dari grup itu, yang lainnya tetap. Jadi saya ketemu dengan beberapa teman caleg, dia juga memilih untuk keluar dari pencalekan dan kekeh mendukung Pak Anies Baswedan. Dia keluar. Ini telepon dari petinggi-petinggi Demokrat ada nggak ke Bara Api? Nggak ada sama sekali. Karena mereka belum sampai ke pemikiran situ, karena ini kan relawan ya. Nah, karena itu lebih kepada hak kita pribadi, dan kita tidak menunggu keputusan partai. Anda mengharapkan kembali nggak Demokrat bergabung dengan koalisi ini? Ya sangat lah, Bang, sangat. Karena ini ibaratnya kan seperti cerita-cerita kita sebelum mulai tadi podcast ini. Ini sebenarnya kan seperti orang mau kawin nggak jadi. Iya. Ya, jadi kalau sebenarnya merendahkan hati, ya bisa kembali, nggak ada masalah. Ya kan kita berharap kalau Demokrat itu, saya yakin kader-kadernya itu kalau hati paling dalam, kalau memang Pak SBY dan AHY bisa meredam bahwa ya kita bergabung kembali, mereka pasti senang sekali. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita udah 1 tahun sama, kimianya perubahannya itu kan Demokrat dan PKS. Kalau Nasdem kan di pemerintahan. Sebenarnya Anies ini milik perubahan itu Demokrat sama PKS, tapi duluan dideklarasikan oleh Nasdem. Itu saja kan. Sebenarnya kalau secara kimia ya ini Anies ini lebih dekat ke Demokrat sama PKS dan PKS karena
Pak Anies juga kan banyak melakukan kritikan ke pemerintahan ini, perubahan-perubahan kan, berarti ada banyak yang tidak benar yang harus diperbaikin. Kalau di seberang sana kan lanjutkan, termasuk Caimin dan Nasdem sebenarnya kan lanjutkan itu. Ya. Gitu. Jadi ya kita berharap ya Bang Yang, saya berharap bara api dan juga kader yang lama ya, saya 10 tahun pengurus DPP Partai Demokrat ya, itu ya berharap Demokrat merendahkan hati kembali ya, karena memang wapres itu kan cuma presiden, wapres itu kan cuma satu orang Bang dari 265 juta. Jadi itu hanya kuasa Tuhan ya. Kita memang bisa berharap, tapi tetap saja namanya jodoh, kematian itu di tangan Tuhan. Lahir jodoh, kematian itu jodoh di dalam pasangan pilpres juga belum tentu nanti AHY nggak jadi presiden, bisa saja, tapi saat ini tidak, atau wapres tidak, mungkin saja Menko. Nah, abang bisa bayangkan Pak Prabowo aja merendahkan hatinya jadi Menteri Pertahanan. Saya harapkan itu Demokrat juga, ya saya tahulah kecewa ya, wajar karena sudah berharap ya, karena membuat harga mati AHY ya, katanya sih enggak, tapi menurut saya sih itu harga mati AHY karena kan dipaksa juga sebelum tanggal 3 deklarasi sama siapa. Sedangkan untuk Jawa Tengah, Jawa Timur kita masih kekurangan pasokan suara. Makanya kalau Pak Surya Paloh itu kan tidak ada yang dicalonkan, itu tidak keluarganya. Jadi dia benar-benar siapa yang bisa menang gitu, nggak peduli. Dan kita tahu itu adalah ciri khasnya Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh itu kan partai Nasdem itu kan masih terbilang baru. Mereka tidak punya kader, tapi banyak memenangkan pilkada daerah. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh itu seperti Indonesian Idol. Siapa yang terkenal, udah ditarik. Jadi 75% kemenangan sudah di tangan. Nah, kalau Demokrat PDI ini kan kader, apa-apa kader ya, nggak salah juga, tapi nggak selamanya benar juga. Ya karena di dalam pertandingan kader apa nggak pengaruh lagi. Kalau kalah nggak pengaruh. Nah, itu tadi dalam pertandingan. Ya. Jadi, apakah ini katakanlah SBY dan AHY sedang main poli dalam kasus ini? Ya. Sama saja kan, di Lavani Club juga banyak orang bule yang tingginya 2 meter itu juga orang bule. Bisa aja semuanya orang Indonesia. Kenapa nggak orang Indonesia? Berarti kan butuh kemenangan juga, import juga orang lain. Sama aja. Jadi nasionalisme atau sentimen pribadi atau apa harus dihilangkan. Kita harus berpikir ini seperti permainan, harus menang. Kalau mau sehebat apapun, kalau kalah nggak ada gunanya, nggak akan tercatat di buku sejarah. Tidak tercatat dalam buku sejarah. Tidak ada, nggak pernah tercatat itu yang kalah di buku sejarah. Ya. Kembali ke tadi, apa namanya, dengan posisi seperti ini, katakanlah Demokrat ini kalau kita lihat emosional langsung keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan gitu ya. Dan kita lihat ada kata-kata pengkhianat lah dan segala macam kepada Anies gitu ya. Nah, ini menurut Anda ini justru akan melemahkan suara Demokrat atau memperkuat nantinya kalau dengan posisi dia seperti ini? Kalau memperkuat kayaknya enggak, Bang. Lebih ke memperlemah kalau menurut saya. Sekarang suara Demokrat itu dari mana? Kalau nasionalis, kalau dari kubu pemerintah larinya ke PDI, ya enggak, ke Prabowo, ya. Ini kan suara umat Islam kanan sama nasionalis kanan lah menurut saya, yang lari ke Anies ini. Jadi kalau mau besar, ya jujur saya katakan Bang, supaya Demokrat juga mendengar, AHY juga mendengar, atau Pak SBY mendengar, kembalilah. Karena memang kimianya udah di sini. Dan kader Demokrat ini pun sudah mendarah daging selama setahun itu menjadi
orang-orang perubahan, banyak mengkritik pemerintah. Jadi mau lari kemana bang? Bingung, kasihan juga kader itu. Apalagi sekarang belum memastikan kemana-mana. Tadi Anda menyebutkan banyak di antara relawan bara api ini yang keluar dari caleg bukan tetap keluar dari caleg hanya karena persoalan ini. Nah ini bukan hanya bara api. Jadi kita kan punya grup. Ya, grup itu ketua relawan semua. Kan beberapa itu juga caleg DPRD, DPR RI. Ya, hanya satu yang saya tahu keluar dari grup itu. Yang lain keluar dari caleg malah gitu berarti. Yang lain keluar dari caleg dan yang siap dipecat dari Demokrat seperti saya. Iya. Ya seandainya kalau memang partai bilang dipecat ya kita udah siap untuk Anies. Dan itu ada pengurus Demokrat nggak di daerah umpamanya yang seperti itu? Ya banyak. Kalau caleg udah rata-rata pasti pengurus itu bang. Jarang nggak. Atau kayak saya itu pengurus lama. Ya karena menjadi caleg aja kan tidak mudah. Ya kan kalau menjadi caleg aja tidak mudah, belum tentu menang ya. Jadi caleg aja kan kita harus punya pengurus, rata-rata pengurus, gitu Bang Rahom. Artinya ini kan dengan pola begini bisa menggembosi suara Demokrat ini nanti. Ya sangat mungkin, makanya jangan emosi-emosi saja sih. Tapi memang apa ya Bang? Saya melihat memang 2 bulan 3 bulan ini ribut melulu. Demokrat, Ahmad Ali dengan sana Andi Arief dan juga beberapa kader Demokrat. Saya lihat memang nggak bagus lagi. Kita di relawan aja pun melihat ini ribut melulu, kita berjuang mereka ribut melulu. Gitu. Jadi memang pertama di koalisi itu ada 3 Bang. Ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS. Kalau mereka katakan itu harus sama rata, nggak bisa. Ya nggak bisa. Orang berjalan aja Bang, harus ada pemimpinnya. Suami istri aja harus ada pemimpinnya walaupun dia berdua. Jadi kalau 3 itu harus ada pemimpinnya. Jadi memang seperti Bang Surya Paloh, Demokrat juga harus pahami karakternya Bang Surya Paloh. Kalau nggak jangan masuk ke koalisi perubahan harusnya. Dia kan udah tahu bahwa Pak Surya Paloh ini bukan bawa anak, bawa orang lain, Pak Anies ke dalam. Tentunya kan dia hanya berpikir untuk menang. Dan juga karakternya Pak Surya Paloh ini kan nggak penting kader. Ini penting loh Bang. Iya, itu yang pemerintahan politik yang bagus. Ya, dibilang bagus juga banyak juga partai politik itu menentang mana kaderisasi. Gitu. Apa gunanya partai dibuat kalau ngambil dari luar juga? Ada juga benarnya. Tapi kalau partainya nggak ada, masa ambil yang nggak bagus? Ya kan? Nah itu yang terjadi. Jadi Demokrat juga harus memahami karakternya Pak Surya Paloh. Oke, dan juga harus dibicarakan seperti PKS. PKS walaupun bukan wakilnya dari dia, ya dia tetap di dalam. Itu karakter PKS dari dulu setia. Gak ada masalah, tidak memaksakan. Kalau Demokrat bilang tidak memaksakan AHY kan saya dalam. Jadi kemungkinan itu memang ya memaksakan. Dan kalau nggak memaksakan ngapain marah kan? Dan memang itu ibaratnya kalau abang lah sekarang Pak Surya Paloh ya menurut Pak Surya Paloh mana yang terbaik ya tidak harus anak saya atau tidak harus AHY jadi presiden pun nggak apa-apa. Yang penting kita menang. Nah pasti Pak Surya Paloh udah enak mikirnya kan? Kapan aja nggak apa-apa kita serahkan aja pada satu orang gitu. Dan jelas kita dukung gitu. Dan kita bekerja baik. Dan Surya Paloh pintar mengambil momentum ketika Muhaimin galau. Itu udah terpaksa Bang. Karena melihat begini, kalau kan itu udah dikunci sama Demokrat. Kalau bukan gua lu nggak cukup. Kalau kita dibuat begitu pasti mikir Bang, gua harus cari siapa nih. Lagi pula butuh suara Jawa Tengah sama Jawa Timur, suaranya orang NU, PKB NU. Pasti kita mikir, dilihat di sana Muhaimin nggak dipakai, lagi galau juga nggak dipakai, mulai lagi masuk PAN dan Golkar, ya nggak. Dan 1 tahun dia duluan lagi deklarasi presiden, 1 tahun Prabowo pun nggak ngawinin terus gitu, gantung terus, ya nggak. Sama aja kan, sama dengan Anies hari ini. Cuman posisinya Caimin pas. Kenapa saya katakan pas? Memang
dia kuatnya di Jawa Timur sama sebagian Jawa Tengah. Dan itu yang dibutuhkan. Anies ini lemah di sana. Ya pas sekali, bukan hanya apa, memang strategi ini kita memang butuh. Ya kan, kalau soal kapabilitas ya Cak Amin juga bagus gitu. Dia pernah jadi anggota DPR, pernah menteri masanya Pak SBY, kemudian pernah wakil Ketua MPR, kemudian dia ketua partai 18 tahun. Itu kan kualifikasinya juga bagus banget, Bang. Jadi nggak kalah dengan Pak AHY. Walaupun saya katakan Demokrat, kita sekarang kan begini, Bang ya. Saya melepaskan baju Demokrat saya nih. Atau hati Demokrat saya. Jadi kita melihat ini kita yang penting sekarang, Bang, mungkin karena jam terbang. Ya. Ini harus menang. Ya kalau bisa orang kita bagus, kalau nggak orang kita nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi kalau ada yang katakan pakai etika ini atau itu gitu ya, ini politik gitu. Pertandingan gitu. Rossi aja bisa nyalip tiba-tiba depan kita kok gitu. Nggak bilang-bilang gua nyalip ya enggak. Iya. Kalau nggak menang gitu. Itu Bang Rahul. Jadi saya pikir kalau seandainya Demokrat tidak memasang target terlalu tinggi, ya kembalilah. Memang daripada mulai dari baru mau kemana, Bang? Mau ke PDI yang selama ini bermusuhan 10 tahun, Iya. ya kan? Iya. Yang merasa Demokrat dijolimin, Iya. kemudian Muldoko di sana, Iya. ya enggak? Apakah mau dengan yang katanya kemarin mau kudeta Demokrat balik ke sana bareng-bareng di sana? Itu kan Iya lah. Nggak mungkin lah. Lucu ya, juga. mungkin Bang. Kalau udah nggak tahu malu kan? Iya. Kalau bisa kan enggak. Lebih baik balik aja lah. Iya. Nggak usah terlalu pasang target, ya kan? Dan kemungkinan menurut saya kita kan merasakan pertandingan setiap presiden gitu. Bagaimana relawan tumbuh luar biasa. Itu kan salah satu indikator menang. Kemudian media itu sekarang sudah Pak Anies itu media darling, Bang. Iya. Dan banyak tumbuh juga media-media untuk pendukung Pak Anies. Atau mungkin Demokrat ingin jadi oposisi lagi selamanya. Posisi apa? Oposisi. Kan udah 10 tahun nih oposisi. Ya kalau kuat aja, yang ada hilang nanti kan bahaya kan. Kalau partai itu kalau nggak tanding hilang, Bang. Iya, iya. Kalau mau oposisi terus sampai kapan gitu. Ya kan, lagi pula masih ada waktu kok. Ngapain oposisi terus? Toh ini ada kimianya di koalisi perubahan. Nah, kembali ke bara api. Ya, Sejak Anies Muhaimin deklarasi Sabtu kemarin, apa yang sudah dilakukan saat ini? pertama kita konsolidasi dulu, Bang. Saya tanya dulu nih pengurus gimana, ya kan? Ya kita tetap, karena memang relawan ini berdiri sebelum Pak Anies masih gubernur. Ibaratnya kita siapapun wakilnya, presidennya Anies. Karena memang wakil kan kita kemarin pun juga nggak tahu. Ya. Cuma karena saya panitia pembubarannya Pak Anies dari DKI, saya tanyakan juga ustadz-ustadz, kemudian teman-teman yang lain itu semua relawan, siapa kira-kira wakilnya. Ya, memang wakilnya itu kalau bukan impor kayak sekarang itu AHY. Sebenarnya kalau tenang aja Demokrat, gak usah berantem terus memaksakan. Sebenarnya kan nggak ada pilihan yang lain. Bisa saja sebelum pendaftaran AHY juga kok. Tapi kalau keadaan sekarang secara psikologis kita di tempat yang sama dengan Pak Surya Paloh pun pasti mencari tempat lain. Apalagi ada Galo di sana Muhaimin, pas pula kita butuh dia kan. Ya udah ambillah tuh Bang. Jadi Konsolidasinya sejauh mana nih sekarang? Sudah sejak Sabtu itu yang dilakukan? Apa komunikasi dengan daerah atau ya, ada rencana ke daerah untuk penguatan Anies Baswedan bara api ini? ya tetap Bang. Tapi kita lihat nggak ada ini sih Bang. Namanya relawan kan beda Bang. Kita itu kan bukan pendukung PKS, Nasdem. Kita itu pendukungnya Pak Anies. Kita itu partainya Pak Anies. Cuman kita nggak punya
suara saja, Iya. tapi kita punya kekuatan. Relawan itu kan punya kekuatan lebih kuat dari orang partai. Saya orang partai. Orang partai itu kalau nggak ada sesuatu nggak jalan. Relawan itu mau keluar uang. Mana orang partai mau keluar uang kalau nggak dapat sesuatu? Kalau relawan berapa puluh ratus juta kita keluar sudah selama setahun setengah ini. Kita nggak peduli kok. Belum tentu juga Pak Anies menang, ya kan? Tapi kita karena memang kita melihat Pak Anies ini adalah tokoh perubahan, kita mau. Relawan itu sama semua, Bang. Jadi kita itu memang karena suka pribadinya Pak Anies. Dia tokoh yang kita layak menjadi Presiden Indonesia. Jadi kita mengeluarkan apa yang kita punya, harta-harta kita punya, tenaga-tenaga kita punya, pikiran-pikiran kita punya. Ya di relawan bara api banyak, ada yang punya production house, ada yang jago IT, ada yang pengusaha. Ya kumpul semua bersatu memenangkan Pak Anies. Itu hebatnya relawan, Bang. Dan tidak mengharapkan imbal balik ya? Ya iya, Imbal jasa gitu ya? nggak ada, nggak ada gitu. Bukan kita nggak nyalek juga, relawan kan nggak nyalek. Ya kebetulan saja saya dari Demokrat mau nyalek. Kalau yang bukan dari partai, dia betul-betul Bang, apa yang dia punya dia berikan untuk Pak Anies. Gitu. Jadi kalau mau siapapun wakilnya Pak Anies, Bang, Iya. Bang Rahun sekalipun yang nggak pernah kelihatan, kita dukung. Karena yang kita pilih kan Pak Anies. Benar kan? Yang kita pilih Pak Anies. Karena Pak Anies itu prestasinya banyak di Jakarta. Ya banyak sekali Bang. Dan itu sebenarnya Pak Surya Paloh itu hanya mempertebal kemenangan saja. Sebenarnya kemenangan itu sudah pasti. Ya, kita tidak mendalui Tuhan. Tapi kan kelihatan gitu. Dari survei-survei, memang kan Pak Anies dibuat paling nomor 3. Terus 3. Tapi jangan lupa, elektabilitas yang lain itu, dia swing voternya 30% Bang. Dibuat Ganjar 32, 35%, Prabowo segitu. Swing voternya 30%. Yang benar-benar sudah memilih dia itu hanya 5%. Pak Anies walaupun dibuat 12%, 18%, tapi militan. Itu survei manapun mengatakan, mau Kompas kek, mau Siful Mujani kek, mau manapun, Kedai Kopi, semuanya bilang bahwa pendukung Pak Anies itu ibarat kalau tentara itu Kopassus atau Denjaka. Satu relawan itu Bang, kalau tentara itu kayak Kopassus itu satu tentara itu sama dengan 5 atau 10 tentara. Ya. Itu pasukannya Pak Anies. Kita ini militan semua Bang. Ya. Semuanya kita kerahkan. Yang sana kan enggak, kalau enggak dapat nasi kotak enggak jalan. Kalau kita uangnya semuanya kita keluarkan gitu. Iya. Iya, itu tadi dengan Bang Iwan Ginting bincang-bincang. Iwan Tarigan. Jangan lupa Bang. Iwan Tarigan. Bukan Selamat Ginting ini. Ya, Iwan Tarigan yang Ketua Umum Bara Api yang mengatakan posisinya tetap mendukung Anies Baswedan siapapun wakilnya. Wakilnya. Apalagi ini Cak Imin kan. Apalagi orang Cak luar Imin. biasa juga gitu. Ya, jadi ini perlu kita sampaikan karena Tarigan ini dulu kan itu tadi berada di dalam Demokrat yang Ya. sekarang keluar Demokrat sendiri keluar dari Siap kalau dikeluarkan. iya Belum keluar. Kalau dikeluarkan pun Iya. kita siap. siap dikeluarkan karena Partai Demokrat sendiri telah keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan. Tapi Bang Iwan mengharapkan tempat dia berpolitik itu baliklah kalau bisa gitu ya. Ya. Itu yang diharapkan karena dengan begitu tidak emosional. Kenapa? Karena juga di tengah masyarakat kita juga di tengah Partai Demokrat sendiri juga kalau kita lihat dari perbincangan tadi terpecah dukungan. Ya. Nah, karena ada yang tetap ke Anies walaupun petinggi Demokrat mengatakan keluar, di bawah Betul. ini tidak tahu. Itu Sobat Freedom bincang-bincang kita, semoga bermanfaat dan semoga Pilpres nanti menjadi Pilpres yang jujur dan adil tanpa macam-macam. Anda mengerti sendiri maksud macam-macam itu. Tidak Cawe-cawe. tidak ada kalah
kalah secara tidak wajar. Kita harapkan semua untuk berdemokrasi yang dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.